pagi Pak Yudis. Ya, pagi Pak Wahyu. Pak Yudis, pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang empati dalam pelayanan publik. Saat ini Pak Yudis, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ini sangat krusial Pak Yudis. Kemudian saat ini kita perdalam mengenai empati dalam pelayanan publik. Menurut Pak Yudis sendiri, apa sih pengertian empati dalam pelayanan publik? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi gini Pak Wahyu ya, bahwa empati ini dalam pelayanan publik itu sangat urgent sekali untuk dimiliki oleh setiap ASN ya, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebagai contoh begini Pak Wahyu, kalau misalnya kita melihat ada pengguna jasa, kemudian mengantri panjang, panas-panasan gitu ya. Kalau kita tidak punya rasa empati, tentunya itu akan berlangsung terus-menerus gitu. Akan berlangsung lama, dan kita tidak akan mencoba untuk merubah yang tadinya panas-panasan. Kenapa sih kita nggak buat saja misalnya tempat antrian yang nyaman gitu kan. Kemudian juga ada tempat laktasi, ada tempat bermain anak gitu ya. Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki perasaan empati, itu tidak akan kita rubah gitu. Tapi kalau kita memposisikan, nah ini Pak Wahyu, bahwa empati itu, kalau saya coba definisikan adalah, jadi memposisikan diri kita seperti apa yang dialami, dirasakan oleh orang lain gitu. Dalam konteks pelayanan adalah pengguna layanan atau pengguna jasa. Nah, kalau itu tidak kita rubah, itu akan berlangsung lama. Tapi kalau kita punya empati yang tinggi, kita akan mencoba untuk merubahnya gitu. Rubahnya dengan cepat. Kita buat ruang antrian yang nyaman gitu. Nah, saya juga pernah merasakan ya, pada saat saya mengantri, kemudian berjubel, yang saya rasakan kok seperti ini gitu pelayanan gitu. Itu zaman dulu. Tapi setelah sekarang, setelah sudah ada undang-undang ASN ya, itu kan semuanya dirubah tuh. Kita sudah tahu bahwa fungsi ASN itu ada 3. Ada pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk pelayanan publik sendiri ini Pak Wahyu, bahwa empati ini menurut saya itu sangat penting sekali. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu Pak Wahyu. Baik Pak Yudis, tadi disampaikan terkait dengan pengertian empati ya. Tapi seringkali kita mendengar ada kata simpati ya Pak Yudis ya. Betul. Ini perbedaannya apa nih Pak Yudis antara simpati dan empati ini Pak Yudis? Ini menarik sekali Pak Wahyu ya. Jadi dulu kita sering mendengar istilah atau diksi mengenai simpati ya. Sebelum kita mendengar diksi dari empati, kita pertama dengar adalah simpati. Nah, ternyata dua istilah ini adalah berbeda Pak Wahyu. Memang ada kemiripannya gitu ya. Saya contohkan begini Pak Wahyu. Misalnya ada rekan kerja kita itu mengalami musibah gitu ya. Nah, kalau kita hanya memiliki rasa simpati, mungkin kita hanya mengucapkan bela sungkawa saja melalui grup WA gitu atau melalui telepon gitu ya. Tapi untuk pribadi yang memiliki rasa empati yang tinggi, dia tidak hanya mengucapkan bela sungkawa melalui WA atau menelpon, tapi dia akan datang langsung Pak Wahyu. Mencoba untuk menghibur rekan kerja kita yang mengalami musibah ya. Kita posisikan, kalau seandainya diri kita mengalami hal yang sama, tentunya kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa karena kita sudah tertimpa musibah gitu. Nah, itu saya kira untuk simpati paling mudah adalah, jadi simpati itu baru sisi luarnya saja lah. Tapi kalau empati itu sudah mendalami, sudah melebur, menyatu perasaannya seperti apa yang dirasakan, dialami oleh orang lain, gitu, oleh rekan kerja kita, seperti tadi yang saya contohkan. Jadi kita mencoba memposisikan diri kita seperti apa yang dialami, dirasakan oleh rekan kerja kita yang mengalami musibah. Itu paling nggak contoh paling mudah ya untuk membedakan antara simpati dengan empati adalah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudis. Tadi disampaikan simpati itu hanya sekedar mengucapkan. Saat ini kan memang teknologi digital ya Pak Yudis ini berkembang pesat. Sehingga menurut Pak Yudis apakah itu membantu ataukah menghambat empati ini dalam pelayanan publik ini Pak Yudis? Terima kasih Pak Wahyu, ini menarik sekali, bagus sekali ya. Era kita sekarang adalah era digital. Jadi di mana-mana kalau kita lihat Pak Wahyu, itu postingan itu tiap hari banyak sekali.
Mungkin kita saja tiap hari bisa saja memposting ya. Mungkin 2 atau 3 foto kita posting gitu. Kita juga tiap hari kadang melihat status orang lain seperti apa, kemudian juga profil kita sudah bagus atau belum, pengen kita ganti atau enggak gitu. Nah, dalam hal ini Pak Wahyu, ini menarik ya. Jadi kalau menurut saya di era digital ini, empati ini memiliki 2 sisi Pak Wahyu. Bisa positif, bisa juga negatifnya. Jadi bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Nah, tentunya kita sebagai seorang SN, sebagai seorang pelayan publik, kita mencoba mengarahkannya, menggunakannya empati ini untuk hal yang positif gitu. Apalagi di era digital seperti saat ini ya. Terkadang rasa empati itu memang di era digital kadang kita bisa lihat ini rasa empatinya tinggi apa enggak gitu. Kalau misalnya kita gini Pak Wahyu, kita pada saat kita berkendara, kemudian ada orang kecelakaan. Ya. Ada 2 sikap yang diambil oleh orang-orang waktu itu. Ada yang hanya sekedar memfoto, kemudian posting, tapi ada juga orang yang tidak memfoto, tapi malah membantu si korban gitu, si korban kecelakaan. Nah, tentunya ini kan kelihatan. Nah, itu dari dari sisi konteks kekiniannya. Bisa juga misalnya ada suatu peristiwa di daerah mana mungkin musibah atau bencana alam dialami oleh mungkin orang-orang di wilayah lainnya, di negara lain. Kemudian kita mencoba untuk membangkitkan rasa empati, kepedulian kita kepada warga dunia ya, supaya merasakan apa yang dirasakan oleh penduduk di negara itu, ada di wilayah itu. Tentunya ini kan sangat menguntungkan gitu. Jadi orang-orang bisa tersadarkan bahwa kita harus bantu loh orang-orang di belahan dunia yang lain gitu ya, di negara lain atau di wilayah yang lain atau di provinsi yang lain yang mengalami mungkin bencana alam, mungkin gunung meletus atau banjir ya, atau apa gitu ya, musibah besar yang lainnya, gempa bumi gitu. Kita bisa menggunakan media sosial ini untuk hal-hal membangkitkan rasa empati sehingga mau membantu ya. Rasa kepedulian semua orang akan meningkat gitu untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah. Ini sangat menurut saya sangat pas sekali nih. Ya, rasa empati ini bisa kita gunakan ya melalui saluran-saluran yang ada saat ini. Misalnya untuk membangkitkan rasa empati dengan misalnya kita upload di media sosial, kita tulis kata-kata atau kalimat-kalimat yang membangkitkan rasa kepedulian kita, awareness kita kepada orang-orang. Saya kira itu Pak Wahyu. Baik Pak Yudis, dari penjelasan Pak Yudis tadi tentang contoh-contoh empati ya, apa sih indikator Pak Yudis yang menunjukkan bahwa kita itu telah berhasil dalam menerapkan empati dengan baik dalam pelayanan? Ya, terima kasih Pak Wahyu. Saya kira gini Pak, jadi salah satu indikatornya adalah kita itu merasa peduli gitu ya, merasa peduli apa yang dirasakan oleh orang lain. Tentunya rasa kepedulian ini tidak muncul serta-merta gitu. Ini perlu diasah memang ya, perlu di-trigger, perlu dibangkitkan gitu. Caranya macam-macam. Bisa misalnya kita amati betul-betul ya, kemudian kita lihat, kita observasi, kemudian kita coba mendengar keluhan-keluhan ya, kemudian apa yang dirasakan oleh pengguna jasa atau pengguna layanan, apakah apa yang sudah kita lakukan ini, layanan sudah kita berikan ini, sudah memuaskan mereka atau belum, atau mungkin ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Saya kira indikatornya adalah itu Pak Wahyu, kita bisa melihat kepedulian kita sejauh mana gitu, apakah kita mau merubah atau enggak gitu. Karena banyak Pak Wahyu, misalnya inovasi-inovasi di pelayanan gitu ya, muncul karena adanya rasa empati dari pemberi layanannya. Antrian yang panjang, kemudian proses yang lama. Tentunya kalau kita sebagai pengguna jasa, pengguna layanan, kita kan pengennya pelayanan itu lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, kemudian juga lebih sederhana gitu ya, lebih murah. Itu kan sebetulnya yang diharapkan oleh pengguna layanan dari kita yang memberikan layanan gitu. Kita tahunya dari mana? Dari keluhan mereka. Kita mencoba untuk menjaringnya. Kita buka misalnya kotak saran, kemudian barcode untuk layanan pengaduan segala macam. Nanti kita lihat atau bisa kita tanyakan langsung kepada mereka. Kira-kira mereka yang kurang dari kita sebagai pemberi layanan itu yang di sisi apa gitu? Apakah prosesnya yang panjang, prosedurnya yang lama gitu, SOP-nya gitu harus kita misalnya menurut mereka ini kenapa sih lama gitu? Padahal bisa kita perbaiki gitu. Nah, tentunya rasa empati itu bisa muncul dari hal yang seperti itu. Gitu saya kira Pak Wahyu. Terima kasih Pak Yudis. Dari penjelasan Pak Yudis ini terkait harapan Pak Yudis untuk masa depan pelayanan publik terkait dengan penerapan empati seperti apa ini Pak Yudis?
Ya, ini Pak Wahyu. Jadi empati ini Pak Wahyu ya, saya kira ini salah satu nilai yang harus dimiliki oleh pemberi layanan. Sebagai seorang ASN, menurut saya wajib memiliki rasa empati kepada semua orang ya, kepada semua orang, baik di lingkungan masyarakat, terlebih di lingkungan pekerjaan ya, karena fungsi dia adalah pemberi layanan, itu pelaksana kebijakan dan juga memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Nah, dalam konteks ini Pak Wahyu, tentunya kita sekarang ini sedang didorong untuk menjadi unit pelayanan prima gitu ya, semua organisasi. Jadi untuk mendapatkan predikat itu ya sebagai unit organisasi yang pelayan prima atau service excellent ini, tentunya semua ASN yang ada di situ harus memiliki rasa empati yang tinggi, terutama kepada pengguna jasa ya, pengguna layanan. Kita bisa melihat bagaimana mereka apakah sudah merasakan kepuasan terhadap layanan yang sudah kita berikan atau belum gitu, atau ada hal yang perlu ditingkatkan. Tentunya harapan saya adalah bagi kita semua, tentunya semua ASN harus kita coba untuk dorong, kemudian kita tingkatkan rasa empatinya gitu ya kepada semua stakeholder, kepada semua stakeholder ya, baik itu rekan kerja, kemudian juga atasan, kemudian juga pengguna jasa atau pengguna layanan. Nah, yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini penting gitu, bahwa rasa empati ini wajib dimiliki atau ditingkatkan ya oleh seluruh ASN. Gitu. Saya kira itu Pak Wahyu. Baik, terakhir Pak Yudis, terkait dengan tadi disampaikan peningkatan empati. Ya, kita memiliki lebih merasakan orang lain. Menurut Pak Yudis, gimana caranya itu untuk meningkatkan empati, menumbuhkan empati dalam diri ini Pak Yudis? Ya, terima kasih Pak Wahyu, ini saya kira bagus sekali ya. Sekarang caranya gimana nih, how-nya ya? Yeah. How-nya gimana? Kalau tadi kita sudah bicara what, sudah bicara why gitu ya. Sekarang kita bicara how gitu. Tentunya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita bisa mengamati ya. Kita bisa mengamati, kemudian kita bisa observasi. Kita coba, karena salah satu indikator bahwa seorang memiliki rasa empati yang tinggi itu selain rasa kepedulian adalah keinginan untuk mendengarkan Pak Wahyu. Kalau kita mau mendengarkan, ini harus kita bedakan nih antara mendengar dan mendengarkan, ini menarik ya. Jadi kalau mendengar itu Pak Wahyu menurut saya adalah jadi hanya mendengar saja gitu. Tapi tidak coba untuk meresapi, memahami apa ya pesan yang disampaikan gitu. Berbeda halnya dengan mendengarkan ya. Jadi listening ya. Yeah. Jadi kemampuan mendengarkan ini saya kira sekarang ini menjadi keterampilan yang wajib juga dimiliki oleh seorang, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menumbuhkan rasa empati. Kita mau nggak mendengar keluhan pengguna layanan gitu. Jangan sampai mereka mengeluh ya, ingin melakukan memberikan masukan untuk merubah, untuk memperbaiki layanan yang kita berikan, kita tapi nggak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, kan sayang gitu Pak Wahyu. Jadi salah satu indikatornya adalah saya kira kemampuan mendengarkan itu yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Gitu saya kira Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Yudis. Saya kira pembahasan kita tentang empati dalam pelayanan publik ini semoga bisa menginspirasi Pak Yudis. Amin, amin. Memotivasi kita semua agar senantiasa meningkatkan pelayanan publik. Ya, semoga pelayanan publik ke depan menjadi lebih prima dan bisa memberikan kepuasan pada masyarakat pada khususnya. Ya. Mungkin sebelum di closing mungkin Pak Wahyu, saya kira gini Pak Wahyu ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya, bisa kita cek bahwa banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan itu muncul karena adanya rasa empati. Contoh paling mudah misalnya adanya Mall Pelayanan Publik, MPP. Dulu Pak Wahyu, sebelum ada MPP atau Mall Pelayanan Publik, itu kan masyarakat pada saat akan mengurus perizinan atau mengurus hal yang lainnya terkait dengan kegiatan dia, aktivitas dia, itu mungkin bisa saja dari instansi A datang ke instansi B, instansi C. Iya, itu kalau jaraknya berdekatan. Tapi kalau jaraknya jauh, mungkin bisa ditempuh 1 hari atau 2 hari gitu, atau mungkin 3 hari gitu, karena jaraknya jauh. Tapi karena muncul idenya dari rasa empati itu tadi. Kalau seandainya misalnya pelayanan ini disimpan atau ditempatkan di dalam satu gedung,
itu kan lebih mudah gitu. Jadi masyarakat tidak harus menggunakan waktu yang lebih lama atau tenaga atau biaya yang lebih besar gitu ya. Karena jarak antar instansi itu tadi yang jauh gitu kan, bisa saja misalnya untuk mengurus perizinan harus datang ke instansi A dulu, instansi B dulu, instansi C dulu, baru izinnya keluar. Paling jaraknya jauh. Kenapa nggak diletakkan di satu tempat, satu gedung, satu lantai lagi, kemudian berderet, itu kan lebih cepat gitu. Nah itu kan muncul dari rasa empati. Kalau kita di posisi masyarakat ya, yang ingin mendapatkan pelayanan gitu. Nah, kan kita bisa rasakan, rasanya berat sekali kalau seperti itu. Dan itu kalau misalnya kita diamkan berlangsung lama, ya nggak akan dirubah gitu kan, nggak akan ada perubahan. Nah, itu makanya menurut saya empati ini, perasaan empati ini menurut saya punya kontribusi besar untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang monumental lah, sangat bermanfaat ya untuk masyarakat. Itu saya kira Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Yudis. Dari penjelasan Pak Yudis ini, kesimpulannya itu kita jadikan empati itu sebagai inti ya dari setiap interaksi. Karena dengan begitu kita tidak hanya sekedar melayani Pak Yudis ya. Jadi kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan setiap stakeholder ya, dengan khususnya masyarakat. Terima kasih Pak Yudis atas pencerahannya. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi Pak Yudis. Ya, selamat pagi Pak Wahyu.